Alright, how's it going, bros? It's John Balls here. Hari ini kalian tahu kita mau ngapain? Tidak, kita akan baca buku. Ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat dari Mark Manson. Enggak lah, bercanda. Gue aja belum baca. Terus kita akan baca buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang dari Dr. Raisa Dahlan bersama 75 kisah penulis-penulis tentang watak dalam menemukan ketentraman hidup. Jadi kita akan membacanya. Hari ini kita akan baca chapter 17, Menemukan Diri Sendiri oleh Zaza. Jadi ingat Itali, Zaza. Oke, sekarang saya akan bacanya dengan cara membaca seorang pembaca buku. Dari kecil rasanya aku selalu merasa hidupku berjalan di koridor yang semestinya. Tidak terlalu berlebihan, tak juga kekurangan. Cukup, aku selalu merasa sadar diri dengan kemampuanku. Kadang aku merasa punya kelebihan membaca sikap dan pikiran orang. Aku cukup tahu menempatkan diri sesuai kondisi dan situasi, baik di masa sekolah, kuliah, organisasi, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Tegas, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan. Kelebihan yang aku miliki itu aku manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pekerjaan maupun dalam setiap perjalanan kehidupan. Oke, bros. Kalau kalian dengar dari paragraf pertama, apa watak dia? Menempatkan diri, katanya, tapi tegas. Dan dia katanya orang yang cukup. Mungkin kalau kita bilang kayak menempatkan diri, orang yang cukup, itu pragmatis. Setelah sampai dia bilang dia orang yang tegas, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan. Pragmatis bisa diandalkan. Tapi coba kita baca lagi, karena paragraf pertama itu antara Cole dan Plaguey-nya kayak masih bertabrakan. Sebenarnya tak semua perjalanan hidupku mulus. Ada juga masalah-masalah yang aku alami, tapi rasanya bukan masalah yang terlampau sulit. Ada titik ketika aku mengalami masalah, aku bisa tenang dan berpikir logis untuk menemukan solusi di saat-saat kritis. Begitulah citra diriku baik dalam berorganisasi, pekerjaan, maupun berhubungan pertemanan. Hingga teman-teman dan keluarga di sekelilingku menganggap aku sebagai orang bijak, tempat melabuhkan segala permasalahan, pendengar dan pemberi solusi yang jitu baik soal pekerjaan, masalah hidup, hingga percintaan. Oke, let's pretend I'm not doing it. Berkebalikan dengan citra diriku di mata orang-orang sekitar yang selalu mengandalkan aku. Aku sendiri ketika ada masalah bukan orang yang bisa menceritakan segala sesuatunya dengan orang lain. Oke, dia melo ternyata. Aku hanya percaya dan mengandalkan diriku sendiri. Melankolis. Hingga kemudian aku menemukan seorang yang membuatku percaya untuk membuka hati dan menjadikan aku teman hidup mengarungi perjalanan pernikahan yang penuh warna dan cerita. Mungkin dia nikah sama orang segmen. Kehidupan pernikahan menyatukan dua orang yang memiliki kesamaan, sekaligus perbedaan yang terkadang titik temunya sulit dipahami. Dari awal menikah kami sudah menjalani long distance marriage. Tapi aku berkeyakinan itu bukanlah hambatan yang besar untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. Setelah menikah, rasanya aku merasa harus banyak mengalah. Bulan-bulan pertama di masa yang penuh cinta, toleransi pada pasangan itu memudahkan komunikasi antar suami istri. Gejolak mulai muncul ketika kami harus memutuskan sesuatu. Terlebih ketika anak-anak mulai hadir di kehidupan kami. Blaming, enggak bercanda. Gue gak bisa serius banget sih. Harusnya tukang bedah buku tuh orang melo. I'm just doing this for fun. Aku menyadari posisi suami sebagai imam dalam rumah tangga. Untukku, keputusan suami adalah salah satu yang harus aku hormati. Bagus. Aku yang biasanya adalah orang yang merencanakan dan memutuskan segala permasalahan dalam hidupku dengan cepat dan tepat, sekarang harus menunggu orang lain untuk ikut mengambil keputusan. Ya, mungkin dia orang melo sih. Karena kan kata dia stabil, cukup, artinya ada extrovert dan introvert. Aku selalu menganggap pasanganku seharusnya juga seperti aku. Ya, dia pengen pasangannya kayak dia pengen kalau di bidang catur dia menteri, pasangannya juga menteri. Di catur nggak ada dua menteri, satu menteri satu raja. Aku selalu menganggap pasanganku seharusnya juga seperti aku, sehingga kami selalu satu rencana, satu suara dan kompak. Ternyata dalam perjalanannya tidak semudah itu. Seringkali kami bagikan air dan minyak. Mengapa dia begitu lama mengambil keputusan? Mengapa dia santai di saat aku begitu sibuk? Mengapa dan mengapa?
Kenapa? Artinya ini orang melankolis, jelas melankolisnya dominan. Dan pasangannya ada plaginya. Kenapa? Santai. Mengapa yang selalu muncul ketika ada hal yang tidak semestinya di mataku? Mengalah adalah jalan ninjaku untuk mengurangi pertengkaran dengan pasangan. Ini nonton Naruto nih kayaknya. Apa emang kata-kata jalan ninja itu udah pasaran? Jadi yang nggak nonton Naruto juga tahu. Next. Hingga kemudian rasanya endapan-endapan emosi itu makin menumpuk dan menjadi beban untukku. Aku merasa terlalu banyak berkorban. Padahal cukup saat Idul Adha saja. Nggak ada. Itu tadi joke dari gue yang gak lucu. Mau gue scrap. Kalau nggak di scrap ya udah, mungkin gue merasa gue malas ngedit. Berkorban perasaan maupun berkorban mengikuti penyelesaian masalah yang tak sesuai dengan ekspektasiku ya. Untuk orang melo yang dari kecil udah mengambil keputusan sendiri dengan semua perencanaan detail dan semua hal yang mereka udah ekspektasikan sendiri, emang susah sih kayak gini-gini. Rasanya hanya aku yang lebih mencintai, lebih menghargai, lebih peduli, dan lebih mandiri. Pokoknya lebih segalanya. Jadi dia merasa perannya terlalu dominan. Hingga kemudian dalam hubungan rasanya juga lebih kesepian. Aku merasa sendiri. Sampai suatu hari di saat rasanya hampir meledak, tak tertahankan karena banyak ya pertanyaan dalam diri yang tak terjawab. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan itu melalui satu pesan di WhatsApp group tentang kelas personality group sharing yang kemudian berlanjut mempertemukanku dengan materi-materi Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CMNLP mengenai pengenalan watak. Ya, sebutin gue lagi. Sebutin gue dong. Siapa gue? Berapa bulan aku belajar tentang watak yang buat aku begitu takjub, terpukau, dan terpaku. Tok-tok karena seperti mengurai benang kusut yang selama ini sudah begitu bulat dalam kehidupanku, baik sebagai diriku sendiri, ibu untuk anak-anak, maupun sebagai istri dan kekasih bagi pasangan hidupku. Sanguinis, pragmatis, melankolis, dan koleris, 4 sifat dasar yang berjibaku berseliweran di sekelilingku. Aku si watak koleris, melankolis, spot on! Well, gue tadi bilangnya melankolis koleris ya, tapi awal kan gue bilang kayak dia koleris dulu kan, baru akhirnya di paragraf kedua tiga gue bilang oh melankolis gitu. Artinya I'm still good man, I'm still in this game. Selalu ingin mengatur dan mengendalikan semua hal berpasangan dengan suami berwatak pragmatis melankolis. Ya, benar, suaminya pragmatis. Si damai yang santai dan penuh pertimbangan dalam membuat keputusan. Jadi lama, jadi mungkin dia agak-agak good ya. Begitulah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Menyadari bahwa ternyata pasanganku yang bertolak belakang ini adalah pelengkap yang menyempurnakan aku. Kalau kalian makan steak, kalian butuh garpu dan pisau. Nggak mungkin pisau dan pisau. Pagi ada 3 pisau yang kalian jadi Ronaldo Zoro. Setiap sesi yang aku nikmati dalam pelajari watak dengan segala keunikannya memberikan aku sudut pandang yang berbeda dalam melihat kembali dan menjalani hubungan dengan baik bersama diriku sendiri maupun orang lain. Terlebih, suami dan anak-anakku, aku menjadi paham kenapa aku seperti aku dan kenapa pasangan dan anak-anak seperti itu. Aku jadi menertawakan kebodohan diri sendiri yang ternyata sangat mudah menghakimi dan menilai orang lain. Oh, ini dia orang kolemelo yang udah bijaksana sekarang ya. Susah untuk jadi orang kolemelo untuk jadi bijaksana. Tapi sekali bijaksana, kalian adalah orang yang paling saya cintai. Aku menemukan bentuk cinta yang berbeda dari pasangan dan anak-anak, serta belajar menghargainya. Mitra terbaikku adalah mitra terbalikku. Salah satu kalimat Bu Aisyah yang mengembalikan rasa berharga yang selama ini aku abaikan. Untukku mengenal watak adalah salah satu proses upgrade di dalam diri perjalanan hidup, menjadikan aku begitu bersyukur dan berterima kasih untuk segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupku, termasuk bertemu Dr. Aisyah dan tim yang luar biasa. Oke, ini gue nih, tim. Gue disebut, tapi nggak nama gue. Nggak apa-apa lah ya, gue disebut nih, tim. Ya. Aku pengen banget sih nama gue disebut, cause I'm saying man, I'm only saying I'm your only. Okay, next. Aku pun perlahan berbagi cerita tentang watak ini dengan pasangan dan orang-orang di sekitarku, berharap mereka tak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk kesalahpahaman yang bisa menjadi racun dalam diri. Satu yang benar-benar aku sadari bahwa setiap orang bisa berbahagia dengan menerima dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Salah satunya mengenal watak diri sendiri, bukanlah tak kenal maka tak sayang. Oh, ini pertanyaan. Bukanlah tak kenal maka tak sayang? Ya gitu kan. Bukan pernyataan tapi pertanyaan. Bukanlah tak kenal maka tak sayang? Makanya kalian harus mengenal watak kalian. Ya, kalian yang harus tahu ini adalah watak dasar kalian. Dan ini dia udah lengkap banget sih, udah ngasih intisari dan lain-lain. Biografi penulis Zaza, penulis kelahiran 6 Mei 1986, udah tua, merupakan watak
Si koleris melankolis memiliki pasangan berwatak pragmatis melankolis. Ibu dari 2 anak yang lucu, si sulung berwatak sanguinis koleris dan si bungsu berwatak koleris melankolis. Anak pertama sanguin koleris, anak kedua koleris melo. What else is new, ha? Kayak gua sama Prio dong. Saat ini berdomisili di... Bentar, kok kasihan sama bapaknya sih. Plagi sendiri, Jack. Saat ini berdomisili di Kepulauan Bangka Belitung. Menulis, membaca, dan traveling adalah salah satu caranya menyenangkan diri sendiri. Thank you Zaza, ini bagus banget. Kenapa? Karena udah dikasih intisarinya dan gue gak usah cari nyari intisari. Beras, thank you for watching amat. Beras, kalau mau pesen bukunya bisa DM IG saya. 150.000 belum termasuk ongkir, bisa dapat tantangan saya. Dan Dokter Aisa adalah amat. Beras, let's go!